pangan dan pendapatan ekonomi untuk kesejahteraan. Nah, nanti kita ada, kalau kita sudah bisa adil, kita sudah bisa mandiri, kita ada pada sejahtera. Sejahtera itu jangan terlalu banyak berpikir. Sejahtera itu orang cukup sejahtera itu dia hanya bisa cukup makan, dia punya rumah yang layak, dia punya pakaian yang cukup, pokoknya sandang pangan papan itu kalau dia sudah bisa terpenuhi, maka itu yang disebut dengan masyarakat yang sejahtera. Itu kira-kira gambaran tentang visi. Sementara untuk kita bisa menggapai atau bisa mencapai visi, maka disusunlah misi. Misi itu dia semacam satu konsep yang nanti kita bisa jalankan supaya bisa menjawab itu mimpi-mimpi atau visi-visi yang telah kita rancang tadi. Yang pertama, misi yang pertama menerapkan tata kelola pemerintahan desa Suliu yang demokratis, berkarakter, transparan, dan bersih dari KKM. Kalau pemerintahan yang demokratis, kira-kira mungkin seperti ini. Kepala desa sudah duduk sendiri-sendiri dengan perangkat desa yang ada, lalu putuskan RPJMDes. Itu contoh yang paling nyata. Lalu tentang berkarakter. Berkarakter artinya bahwa setiap penyelenggaraan pemerintahan desa, dia harus punya keberpihakan kepada rakyat atau kepada masyarakat, kepada warga yang memberikan legitimasi untuk dia bisa ada di kepala desa, dia bisa ada di dusun, dia bisa ada di perangkat desa, RT RW. Karena kita diberikan kewenangan untuk duduki jabatan yang ada, sehingga karakter kita mestinya harus kita wujudkan untuk pelayanan yang optimal bagi setiap warga desa yang ada di Suliu. Transparan ya mungkin seperti paling contoh konkret ya baliho, papan informasi publik, dan APBD. Saya biasa taruh APBD di sini, tapi saya belum lihat Bapak Mama datang pelayanan di sini bongkar-bongkar APBD supaya lihat postur anggaran dan lain sebagainya. Sebenarnya kita mau gandakan untuk bagikan, tapi itu nanti problem di anggaran, banyak biaya yang kita harus keluarkan, sehingga saya bilang sudah APBD saya nanti ditaruh di atas meja saja supaya biar bisa diakses dengan mudah. Lalu yang berikut yang misi yang kedua adalah menerapkan pengelolaan dana desa yang partisipatif sesuai dengan prinsip transparan dan akuntabel. Prinsip partisipatif artinya bahwa ada pelibatan warga desa dalam merumuskan, merencanakan, dan juga memutuskan setiap perencanaan pembangunan seperti sekarang ini. Sementara prinsip transparan, saya pikir seperti yang tadi saya jelaskan, kita harus membeberkan seluruh anggaran, sumber pendapatannya, penyelenggaraannya seperti apa, dan laporan pertanggungjawabannya seperti apa. Dan akuntabel itu kita bicara tentang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya bahwa pengelolaan keuangan desa itu dia betul-betul harus ikut aturan sehingga kita bisa mampu pertanggungjawabkan. Yang ketiga, menata dan meningkatkan. Kita ada banyak stakeholder dari keagamaan, dari toko-toko pendidikan, kesehatan. Ini kita harus duduk seperti ini untuk kita pecahkan persoalan-persoalan apa yang harus kita sajikan untuk kita konsepkan dalam satu perencanaan pembangunan sepanjang 6 tahun ke depan. Sehingga pada hari ini kita semua ada di sini untuk bicarakan hal-hal strategis nanti. Lalu yang ketujuh, meningkatkan dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan untuk memajukan sumber daya manusia masyarakat Indonesia. Kalau di desa itu kita hanya batas di PAUD, sehingga kemarin untuk PAUD, dukungan terhadap itu kita bangun gedung PAUD di Naus, dan ada penambahan tenaga guru pendidik untuk PAUD sebanyak 3 orang. Jadi kita punya tenaga pendidik itu kita sudah danai dari dana desa untuk insentifnya sebanyak 6 orang. Meningkatkan dan melestarikan nilai budaya, seni, dan olahraga bagi masyarakat desa. Ini makanya kemarin kita bentuk lembaga adat desa. Lembaga adat desa ini yang nanti adalah sebagai upaya untuk bagaimana kita bicara tentang pelestarian nilai budaya. Dan untuk seni olahraga, mudah-mudahan kita ada kesempatan di beberapa minggu ini kita bisa panggil pemuda-pemuda untuk bentuk yang namanya Karang Taruna Desa. Yang kesembilan, membentuk regulasi sesuai kewenangan pemerintah desa untuk menjamin ketertiban dan keamanan hidup bersama. Salah satunya Perkades tentang penertiban ternak kita sudah buat, yang sementara kita masih dalam
pembahasan, perencanaan dan perumusan itu adalah perdes kewenangan. Mudah-mudahan nanti dalam agenda-agenda di waktu yang akan datang ini bisa kita menetapkan dan memutuskan untuk diundangkan di dalam perdes. Itu kami sudah bicarakan banyak dengan DPD dan sementara ini masih tahap konsultasi. Baik teman-teman sekalian, terjemahannya dari visi misi dan visi misi tadi itu kita ada dalam aspek misi, tujuan dan sasaran di tabel. Jadi nanti depung sasaran itu adalah kegiatan, sementara tujuan itu untuk menjawab aspek dari sisi pemerintahan itu kita mau bikin apa, itu misi tadi menerapkan tata kelola pemerintahan desa Suliu yang demokratis, berkarakter, transparan dan bersih dari KKN. Maka sasarannya adalah kegiatan. Tujuannya tentu untuk menjawab misi, sasarannya ada sekitar ya 23. Itu untuk menjawab misi yang tadi menerapkan tata kelola pemerintahan desa Suliu yang demokratis, berkarakter dan transparan tadi. Lalu misi yang kedua tentang masih ada kaitan dengan pemerintahan itu menerapkan pengelolaan dana desa yang partisipatif sesuai dengan prinsip transparan dan akuntabel. Itu ada kurang lebih ada 10 sasaran atau 10 kegiatan yang harus kita buat, yaitu penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa sampai yang ke-10 penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen. Jadi itu nanti dia diterjemahkan lagi di matriks, nanti kita bisa centang, oh ini kita mau buat di tahun pertama atau tahun kedua atau tahun ke berikut. Misalnya penyelenggaraan lomba antar kewilayahan. Jadi kita mungkin salah satu usulan dari Bap Mama di saat musdus itu bilang, coba kau bikin lomba kebersihan antar dusun. Nah, misalnya kalau diusulkan di tahun ini, maka nanti dia dianggarkan atau realisasinya di tahun berikut, di tahun 2023 misalnya. Jadi sasarannya nanti dilihat, lalu yang berikut membentuk regulasi sesuai kewenangan pemerintah desa untuk menjamin ketertiban dan keamanan bersama. Ada kurang lebih 8 penyusunan kebijakan desa, penentuan penegasan batas. Nah, ini untuk batas ini nanti dia harus diprioritaskan karena kita belum punya batas yang jelas, sehingga nanti kalau diusulkan supaya ada anggarannya di tahun 2023 kita bisa bentuk tim untuk kita bisa menata batas-batas wilayah kita. Kita masuk pada aspek pembangunan. Itu misi yang pertama itu meningkatkan dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan untuk memajukan SDM masyarakat desa Suliu. Ada kurang lebih 8 berapa? 10 ada 10 sasaran kegiatan, yaitu penyelenggaraan PAUD, SD, SMP, dukungan penyelenggaraan PAUD, penyuluhan. Jadi ini nanti dia bisa masuk di supra desa. Dia bisa, kalau kita tidak bisa anggarkan lewat pradesa atau dana desa, nanti bisa diusulkan untuk kita lihat sudah kita penggedung SD masih baik waktu kita mau bikin baik, SMP SMA mungkin belum ada sarpasnya, mungkin LED atau apa, itu bisa diusulkan supaya kita bisa ajukan ke musrebang cam dan bisa digodok sampai dengan musrebang kap. Lalu aspek pembangunan yang berikut, untuk misi yang berikut itu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Suliu dan dukungan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat. Ada 9, yaitu mulai penyelenggaraan pos kesehatan desa. Ini juga belum ada pos kesehatan desa, kulides milik desa juga belum ada. Penyelenggaraan PAUD ini sudah berjalan. Nanti kita lihat supaya nanti sasaran ini nanti dimasuk pada kegiatan. Jadi misalnya nanti di Musrembang Dus bisa diusulkan kegiatan-kegiatan ini. Menata dan meningkatkan sektor usaha produktif rakyat melalui pembangunan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Itu kita ngomong tentang pemeliharaan jalan desa tadi, pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman, jalan usaha tani, jembatan desa. Kalau belum ada ya nanti kita bisa buat. Itu kurang lebih ada 26, di banyak karena ya
ada sekitar 45 sasaran. 45 sasaran. Jadi nanti bisa diperhatikan di layar. Lalu aspek yang ketiga itu pembinaan kemasyarakatan desa atau pembinaan kemasyarakatan, misinya untuk meningkatkan dan melestarikan nilai budaya seni dan olahraga bagi masyarakat desa. Itu yang tadi saya jelaskan. Kita kalau ngomong tentang pelestarian kemana pembinaan itu mungkin kita di sini juga belum ada posis kamling tapi belum jalan. Itu nanti kita ini. Jadi kurang lebih ada 25 sasaran. Jadi kalau dapat ya untuk poin ini kita bisa buat dalam tahun ini. Lalu ekonomi, mengembangkan perekonomian masyarakat melalui bidang pertanian peternakan. Itu nanti di poin ke-10 itu poin ke-11. Poin ke-11 peningkatan produksi peternakan melalui program kawasan peternakan terpadu. Itu yang sebetulnya menjadi ancang-ancangan kami di pemerintah Desa Suliu untuk ada pada satu konsep yang disebut dengan range peternakan ternak. Jadi range peternakan ini nanti di tahun 2025. Jadi kita sudah rancang. Pertama kita mulai bikin pemisahan. Nanti tahun ini juga kita akan bentuk pemanfaatan lahan tidur. Kalau lahan tidur sudah betul, maka kita targetkan bahwa lahan tidur ini akan yang menjadi ketersediaan pakan bagi ternak-ternak kita. Sehingga tahun 2025 kita tinggal cari lokasi, pindahkan semua ternak-ternak di sana. Itu targetnya di tahun 2025 baru kita bentuk yang atau kita laksanakan kegiatan yang namanya peningkatan produksi peternakan melalui program kawasan peternakan terpadu atau range peternakan. Itu untuk ekonomi itu ada 27 kegiatan. Lalu yang terakhir penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak itu kita realisasi COVID, pemberian honor transparansi, vaksinasi pencegahan virus corona, bantuan sosial berupa BLT, BST, PKH, BPNT, sembako dan lain-lain. Itu kira-kira penjelasan saya berkaitan dengan visi dan misi. Kiranya visi dan misi ini